Indonesia. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengedit video pembelajaran PPG untuk peer teaching, PPL, dan UKIN. Selamat menyaksikan! Ada 3 hal penting yang harus dimiliki dalam video pembelajaran PPG. Yang pertama adalah pastikan ada identitas Bapak Ibu. Yang kedua adalah terdapat teks keterangan yang menjelaskan aktivitas pembelajaran Bapak Ibu. Dan yang ketiga, pastikan kegiatannya sesuai dengan rubrik pembelajaran untuk UKIN PPG. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Semangat! Pertama-tama silakan Bapak Ibu buka Filmora, aplikasi Filmora yang sudah diinstal di laptop Bapak Ibu. Filmora atau Wondershare Filmora. Nanti kalau sudah diklik tampilannya akan seperti ini. Nanti ini project, kalau di save nanti video-video yang sudah kita buat nanti bisa di save, disimpan dalam Filmora. Kemudian nanti akan terlihat. Kalau kita misalkan sedang membuat project kemudian di save dulu, belum selesai, kita nanti bisa buka open project. Tapi kalau belum ada projectnya, kita klik new project. Dan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di atas ada menu, media, audio, titles, transition, effects, element, sama split screen. Kemudian nanti di bawah di sini ada layer atau track, kita menyebutnya track. Ada audio untuk musik, ada untuk video. Nanti kalau kita akan menambah bisa klik di sini, manage tracks. Misalkan kita akan menambah track video atau audio. Pertama, biasanya dalam video kita itu ada opening atau pembuka video, pembuka. Nanti Bapak Ibu boleh memulainya dari menu ini, titles, klik titles. Nanti di sini banyak pilihannya, ada openers, titles, lowers, thirds, subtitles, and credits. Jadi ini biasanya untuk openers, pembuka. Ini kalau ada teks nanti di dalam video kita ini teks juga tapi ukurannya lebih kecil, sama subtitles juga teks atau tulisan tapi ukurannya lebih kecil. Kalau end credits itu biasanya video penutup, kalau misalkan ucapan terima kasih atau sebagainya. Kemudian juga ini kalau yang ini semuanya ada. Contohnya misalkan ini openers, kita bisa klik, ini ada tampilannya, banyak pilihannya, atau kita misalkan di new concept. Mungkin untuk yang Filmora Bapak Ibu yang baru install, mungkin ada beberapa pembuka atau title di sini yang perlu di-download secara online. Misalkan seperti ini, opener 2 itu berarti sudah bisa dipakai. Tapi kalau misalkan opener 1 ini ada tanda panah ke bawah, ini artinya perlu di-download dulu Bapak Ibu. Jadi secara online. Jadi Bapak Ibu pastikan internetnya on atau nyala, kemudian kita nanti download. Misalkan kita akan buat contohnya misalkan pembuka ya, dengan ini misalkan dengan opener 11, kemudian kita klik di bagian ininya, klik, kemudian diseret atau di drag ke video, di track video. Nah seperti ini, drag and drop. Jadi digeser kemudian disimpan. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kita lihat, ini adalah video untuk review atau melihat dulu sebelum kita save. Jadi kita bisa play misalkan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengganti. Ini kan masih template ya Bapak Ibu, your headline here. Untuk menggantinya nanti misalkan Bapak Ibu dengan nama video, kemudian identitas Bapak Ibu, tinggal double klik di sininya. Di video ininya, double klik. Nah, sampai kursornya on ini di sini. Nah, kita merubahnya di sini. Misalkan ini kita akan beri identitas video kita, misalkan untuk video. Nanti mengetiknya di sini Bapak Ibu, di kolom yang kiri, misalkan video PPL siklus 1. Nah, ini terlalu besar tulisannya, kita bisa ganti di sini ukurannya Bapak Ibu, size-nya ukurannya misalkan menjadi 48, jadi lebih kecil ya, atau misalkan kita naikkan lagi. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa mengganti jenis hurufnya. Di sini banyak jenis hurufnya.
Nanti Bapak Ibu tinggal explore, tinggal pilih. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti kalau Bapak Ibu tampilan tulisannya vertikal, ini nah berubah seperti ini. Nanti bisa dieksplor lagi. Kalau dikembalikan ke horizontal, tinggal klik lagi. Ini bold untuk ditebalkan, ini italic untuk miring tulisannya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur marginnya di sini. Apakah rata kiri, rata kanan, tengah, atau rata kanan kiri. Misalkan saya akan rata tengah, tinggal klik saja. Sini. Nah, nanti tinggal oke. Nanti di sini akan berubah. Nah, ini jadi berubah, tinggal oke. Nah, selain itu Bapak Ibu juga untuk misalkan aktifkan lagi, tinggal double klik lagi di sini. Di sini ada ini Bapak Ibu, ada animasinya. Apakah akan tampilannya, misalkan kita tinggal double klik, misalkan kita akan pakai yang style 2, misalnya kita lihat, coba-coba saja mana yang lebih cocok gitu dengan video kita. Nah, itu, atau misalkan kita ganti dengan style 4, akan berubah seperti itu. Misalkan kalau mau dikembalikan ke awal, ke original, tinggal text style 1. Tinggal double klik. Atau Bapak Ibu juga memberikan animations, misalkan tulisannya akan munculnya seperti apa. Tinggal oke. Setelah isi identitas di video pembuka Bapak Ibu, nanti boleh kita play dulu untuk review. Kita play di sini. Kemudian kita nanti cek di sini apakah ada yang salah ketik atau sudah lengkap semuanya. Nanti kita lihat, biasanya di sini itu judul video kita, misalkan ini video PPL siklus 1, atau nanti Bapak Ibu misalkan video peer teaching atau video uji kinerja. Kemudian nama Bapak Ibu, kemudian nomor identitas, kemudian status Bapak Ibu, PPG apa, misalkan darjah, bidang studi apa, tahun berapa, angkatan berapa. Kemudian tuliskan juga LPTK-nya atau perguruan tinggi penyelenggaranya, misalkan contohnya ini Universitas Pendidikan Indonesia. Berarti sudah lengkap, pastikan tidak ada yang salah ketik. Kemudian agar lebih bagus lagi, kita akan tambahkan audio Bapak Ibu ketika ada pembuka. Caranya dengan klik audio. Nah, nanti ini banyak pilihannya di sini Bapak Ibu. Nanti tinggal pilih mana yang cocok dengan video Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan seperti ini, tandanya Bapak Ibu ada tanda panah ke bawah, artinya itu belum bisa dipakai. Jadi kita harus download dulu. Jadi pastikan internet kita itu nyala. Misalkan saya ingin pakai ini adventure, misalkan tinggal klik Bapak Ibu, kemudian nanti digeser dan disimpan di sini di musik ya, di audio track. Ini ada tandanya musik, kalau ini tandanya video ya. Jadi ada dua di Filmora ini, nanti ada musik, ada track musik atau saluran musik, kemudian ada juga saluran video. Misalnya saya pakai yang ini, adventure, tinggal klik saja, kemudian drag atau digeser, kemudian drop di sini, simpan. Nah, ini contohnya. Jadi artinya musik kita sudah ada. Nah, untuk mereview, kita bisa geser ini rulernya atau penggarisnya ke paling kiri, kemudian kita coba play di sini. Kita cek suara musiknya seperti apa. Untuk mengecek apakah musik kita sudah muncul, kita bisa klik play in here. Play ya, kita review di video kita. Berarti sudah masuk Bapak Ibu musiknya. Nah, ini kalau di Filmora sebelum diekspor, sebelum di save itu biasanya agak delay, jadi seperti lama gitu ya. Tapi nanti ketika di save sudah disimpan tidak. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ternyata musiknya itu akan diatur volumenya ya. Tinggal diklik di sini Bapak Ibu di musiknya, double klik, klik 2 kali, klik gitu ya. Nah, langsung ini ada audio. Bapak Ibu apakah akan dinaikkan musiknya? Misalkan saya coba, ya ini kan 0 yang normalnya. Bapak Ibu bisa diturunkan kalau musiknya terlalu keras, atau misalkan dinaikkan volumenya, tinggal geser yang ini. Ya, misalkan kalau yang ini kan normal nanti posisinya. Nah, ini misalkan berarti maksimum, tinggal oke. Nah, kita nanti review lagi, ini bisa geser ke sini. Kita review. Nanti seberapa kerasnya volumenya bisa diatur. Sekali lagi nanti pengaturannya dengan double klik di bagian sininya, klik, kemudian nanti atur audionya. Sudah oke ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk mengatur video di sini, mohon maaf, untuk mengatur volume suaranya
double klik di sini. Nah, ini ada bacaan audio. Nanti tinggal digeser ininya apakah mau direndahkan. Nah, ini juga berdampak ke sini. Ada di sini terlihat garisnya jadi rendah, atau ketika naik dinaikkan, nah garisnya jadi tinggi, artinya volumenya tinggi. Kita oke. Setelah video pembuka sudah selesai, biasanya nanti kita dilanjutkan dengan perkenalan diri kita. Kita membuat video, kemudian diperkenalkan. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya adalah siapa, kemudian saya adalah statusnya apa. Kemudian nanti kita akan masukkan recording itu. Caranya yaitu dengan klik media, kemudian import media files, kemudian cari file recordingnya atau rekaman Bapak Ibu, video pembukanya. Setelah diimport di sini nanti akan terlihat file-file Bapak Ibu. Contohnya misalkan di sini saya sudah import 3. Yang pertama adalah gambar untuk background nanti. Kemudian ini hasil rekaman saya dengan green screen. Kemudian ini hasil rekaman Zoom, pembelajaran Zoom meetings. Jadi kan kita ketika pembelajaran kita rekam ya dengan Zoom atau dengan Google Meet. Nah, ini hasil rekamannya dimasukkan. Jadi ini masih video mentahnya. Nah, pertama setelah ini biasanya kita akan perkenalan dulu atau diri kita ya. Nah, ini yang pertama background gambarnya. Nanti Bapak Ibu boleh cari di yang free fix yang tadi yang kita free ya, yang gratis, nanti download. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih mana background yang sesuai dengan tema pembelajaran Bapak Ibu. Caranya adalah sama, Bapak Ibu klik, drag and drop. Jadi digeser, kemudian disimpan. Simpan di layer 1 yang video. Nah, ini karena background ini akan sebagai dasar atau di belakang dari yang video recording saya. Nah, ini sudah dimasukkan. Kita lihat hasilnya seperti ini, tinggal digeser. Nah, ini hasilnya. Nah, ini terlihat Bapak Ibu. Di sini kan ada layar hitam. Ini adalah resolusi atau size atau ukuran dari videonya. Nah, sementara background yang saya masukkan ini lebih kecil ya Bapak Ibu. Tinggal dirubah saja, tinggal klik, nanti akan aktif. Nah, nanti kita tinggal geser saja di size-nya, ukurannya disesuaikan dengan sampai kotak hitam itu. Jadi nanti di videonya bagus, tidak terlihat nanti ada kotak hitam di sampingnya. Tinggal geser, ya disesuaikan dengan ukuran dari layar yang template video kita, tinggal digeser. Kalau misalkan nanti background Bapak Ibu lebih pendek gitu ya, tinggal ditarik saja ke atas atau ke bawah. Jadi intinya dipaskan atau difitkan. Nah, ini misalkan kalau terlalu besar tinggal digeser saja seperti kita mengatur size dari foto. Nah, ini sudah selesai, udah oke. Nah, kemudian saya akan memasukkan ini. Nah, ini video hasil rekaman saya dengan green screen itu kan nanti akan di depannya ini ya, di depan background. Jadi kita buat layer lagi Bapak Ibu. Ini video. Tinggal klik add video track. Klik. Nah, jadi ada layer atau lapisan yang kedua. Caranya sama, tinggal diklik, drag and drop. Ya, jadi digeser kemudian disimpan. Karena saya ingin di atas atau menjadi bagian di depannya background, maka saya sejajar dengan backgroundnya video saya. Ya, jadi nanti tinggal match to media, jadi video kita disesuaikan. Nah, ini Bapak Ibu terlihat ini ada video saya agak bergeser ke opener kan ya. Nah, artinya berarti kita tinggal geser saja, disesuaikan dengan background. Artinya berarti video yang green screen itu akan muncul di background. Nah, ini misalkan, nah hasilnya. Nah, kemudian kita akan mengganti, menghilangkan background itu. Caranya ya Bapak Ibu di sini ada menu green screen. Ya, green screen, atau Bapak Ibu bisa klik kanan di videonya, di sini klik kanan, ada klik green screen, ya, ini cara yang pertama. Atau di sini juga ada menu, namanya tinggal diklik ya, diaktifkan dulu videonya. Di sini ada green screen, ya, green screen, tinggal klik. Nah, ini karena saya memakai green screen, nah langsung berubah ya Bapak Ibu ya, otomatis ya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya green screen, nah di Filmora bisa. Jadi nanti coba Bapak Ibu rekamannya di background atau di dinding yang solid warnanya. Nanti cari yang agak mirip di sini, warnanya apa di dinding Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti tinggal diatur ininya, offsetnya dan toleransinya digeser-geser.
Ya, nanti tinggal diatur. Kalau saya sudah, berarti oke. Nah, tapi ini masalahnya kanan kiri saya masih terlihat ya benda-benda yang lain. Caranya ada dengan klik crop. Crop di sini ada untuk meng-cut atau memotong, tinggal crop. Nanti kita pilih rasionya ya. Di sini ada original, ada 4:3, 4:3, 1. Coba saja mana yang sesuai dengan videonya. Kalau saya yang ini 1:1. Nah, ini masih terlihat ya putih-putih dan yang lainnya juga. Nah, kita masih bisa sesuaikan, diperkecil, tinggal geser. Nah, sudah oke. Kita lihat. Nanti pokoknya bisa disesuaikan. Nah, tinggal klik OK. Klik OK. Kita lihat hasilnya di sini, di layar preview. Jadi sekali lagi nanti Bapak Ibu yang tidak punya green screen, nanti bisa cek di sini set color-nya, pilih background-nya itu yang mendekati warna yang di sini. Nah, ini sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tidak ada green screen saya, kemudian kanan kiri juga tidak terlihat ya. Nah, ini masalahnya background saya itu masih seperti terlihat berbeda dengan background yang science itu kan ya. Nah, caranya di double klik, diaktifkan lagi video sayanya ya, di sini double klik sampai ininya. Nah, ada aktif. Nah, ininya Bapak Ibu offsetnya dirubah, tinggal digeser misalkan, atau di sini dimasukkan. Tadi kan offsetnya 0 ya. Nah, ini terlalu tinggi. Nah, kita misalkan coba dulu 5. Nah, itu kan sudah hilang ya. Awalnya misalkan kan tadi 0. Nah, 0 itu kan masih terlihat background putih, agak-agak samar-samar putih. Jadi terlihat seperti tidak sesuai dengan yang ada di belakang. Kemudian saya coba misalkan ini kan masih yang misalkan kalau Bapak Ibu misalkan ingin mengembalikan lagi, tinggal ini klik undo di sini, undo klik. Nah, klik undo. Nanti terlihat yang sebelumnya ya. Nanti jadi dirubah di sini offsetnya. Selain itu Bapak Ibu juga bisa mengatur ya atau menggeser dari video kita. Ini ketika aktif bisa dikecilkan ya, resize, atau digeser-geser juga bisa ya. Nah, setelah ini jadi lebih kecil atau digeser ke sebelah kiri misalkan, tinggal geser-geser saja. Nah, dicocokkan dengan yang sesuai yang diinginkan oleh Bapak Ibu. Nah, di sini sekarang kita lihat di layer ini. Nah, video saya itu yang green screen itu kan sampai menit ini ya, sampai di 16:20, tapi backgroundnya baru sampai 8. Artinya nanti di bagian ini di menit yang 12 ya, di 12 detik ini tidak ada backgroundnya. Caranya tinggal digeser saja, diklik backgroundnya, muncul tanda panah kanan kiri seperti ini, tinggal digeser sampai akhir. Nah, sampai ini ya, nanti akan muncul semuanya. Nah, kita lihat, kita preview. Kita lihat, tinggal digeser, kita preview dari awal. Nanti tinggal digeser. Selain itu, biasanya ini Bapak Ibu di antara slide satu ini kan saya opener. Kemudian ini pembuka ya, video pembuka. Kemudian ini ada video saya. Biasanya ada transisi atau efek transisi ya untuk mengganti biar lebih bagus. Nah, nanti klik sini saja Bapak Ibu, transitions. Klik menu transitions. Nah, di sini banyak, tinggal dipilih ya, apakah yang basic atau 3 dimensi, ripple, split, warp, lifestyle, slideshow misalkan ya. Misalkan kalau semuanya ini di sini contohnya ini. Nah, banyak ya efeknya. Nah, bagaimana cara memasukkan efeknya? Misalkan saya akan pilih yang ini ya, efek ini misalkan. Nah, tinggal sama klik, drag and drop ya. Klik, geser, disimpan di sini karena kan ini transisi. Jadi antara satu video dengan video yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Sekali lagi, saya undo. Misalkan pilih transisinya, klik, geser, kemudian simpan di antara video 1 dengan video 2 yang akan menjadi transisi. Nah, seperti ini. Berarti sudah berhasil, simpan. Terlihat ya Bapak Ibu, di sini ada efek transisinya. Kita coba lihat play. Efeknya seperti apa? Selanjutnya Bapak Ibu, biasanya yang menjadi masalah di video rekaman itu adalah musik latar ya, atau musik backgroundnya. Nah, nanti seperti ini misalkan ini, yang saya kan musik backgroundnya ini Lionsgate.
Nah, ini sudah saya naikkan volumenya menjadi 12 karena untuk opener. Nah, saya misalkan di video pembelajaran ini biasanya itu musiknya itu jangan sampai mengganggu suara asli dari pembelajaran kita ya, antara guru dan siswa. Nah, nanti caranya yaitu kita rubah, kita buat dua versi. Ya, ini yang tinggi, volumenya sudah tinggi, tadi 12 kita sudah naikkan. Nah, kita akan geser sampai durasi yang kita inginkan. Tinggal klik, kemudian muncul tanda panah kanan kiri, tinggal digeser ke kiri Bapak Ibu. Digeser sampai ke durasi yang kita inginkan. Contohnya misalnya saya ingin yang musiknya keras itu ketika opener saja, ya ketika pembuka. Nah, kemudian saya ingin memasukkan musik latar yang sama, yang tadi ini ya saya sama. Kalau Bapak Ibu ingin berbeda silakan. Caranya sama, tinggal klik, drag and drop, geser, simpan ke audio layer. Nah, kemudian caranya kita ubah volumenya, double klik, klik 2 kali dengan cepat. Nah, nanti akan muncul untuk settingan audio. Ya, jadi nanti di sini di musiknya sekali lagi double klik, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini yang normalnya, ini yang paling tingginya, paling keras 12. Kemudian kita bisa geser, misalnya kita ingin geser menjadi 12, tinggal digeser saja ke bawah. Nah, misalkan contohnya ini, oke. Nah, nanti pasti di musik akan tetap muncul musik tapi tidak sekeras yang di opener. Kemudian selanjutnya biasanya hal yang penting adalah Bapak Ibu itu memasukkan 3 komponen utama dalam pembelajaran. Kalau kita melihat dari rubrik penilaian untuk UKIN ya, untuk akhir di PPG itu ada 3 inti ya kegiatan, ada 3 utama kegiatan, yaitu adalah pembuka, inti, kemudian penutup. Nah, itu agar lebih bagus, boleh kita masukkan misalkan video ini untuk pembuka gitu ya, kemudian inti, kemudian penutup. Nah, caranya adalah misalkan seperti tadi kita masukkan yang titles misalkan, kemudian ini silahkan Bapak Ibu dieksplor apakah akan sama dengan opening ya, dengan video yang pembuka atau berbeda. Coba saya pakai yang sama. Caranya tinggal klik, drag and drop, geser, simpan di layer yang satu ya, karena kita akan melanjutkan dari yang background itu. Nanti kita tulis misalkan kegiatan pembuka. Nanti di sini misalkan kita geser, kita lihat. Kita bisa tambah identitas dari video kita, nanti video rekaman pembelajaran. Kalau kita mengacu pada rubrik UKIN itu ada 3 ya Bapak Ibu, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Misalkan kita akan masuk ke kegiatan pendahuluan. Nanti Bapak Ibu tadi ya sudah pilih drag and drop dari title, silakan pilih apakah akan sama atau tidak. Kalau saya memakainya yang sama, temanya dengan yang opening, jadi tinggal klik, kemudian drag and drop atau geser, kemudian simpan di video track yang pertama. Nah, misalkan saya sudah tulis ini, kalau untuk menulisnya tinggal Bapak Ibu di double klik ya, klik, nanti akan muncul. Nah, kemudian agar lebih bagus juga tadi seperti tadi kita tambahkan transisinya ya, antara yang tadi yang background dengan yang judul ya, judul dari kegiatan pendahuluan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal explore di sini banyak sekali. Misalkan saya akan pakai yang ini, tinggal klik, drag and drop, geser dan simpan di sini di tengah-tengah antara video background dengan ini. Kita bisa geser ke sebelah sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu biasanya ya. Jadi ini transisi antara video yang tadi yang ada backgroundnya, kemudian juga ada yang tadi pendahuluan. Nah, nanti kita bisa play. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil rekaman kita. Ya, hasil rekaman kita berarti buka lagi media, kemudian klik yang ini hasil rekaman Zoom ya Bapak Ibu ya. Ini masih mentah ya, jadi ini ada 40 menit. Nah, ini ada rekamannya. Ini ada 40 menit. Sementara untuk PPL itu diminta untuk mengedit sampai 15 menit. Ya, maksimal 15 menit dari video pembuka sampai terakhir. Nah, kalau UKIN itu menjadi 40 menit, jadi lebih banyak ya waktunya. Nah, tapi itu juga harus tetap di-cut, karena kan aslinya Bapak Ibu mengajar biasanya 80 menit, ya 2 jam pelajaran. Jadi kita harus tetap ada editing atau cut atau pemotongan bagian mana yang kira-kira bisa dipotong. Caranya kita klik, kemudian drag and drop, ya sama masukkan
sini drag ke video track yang pertama masuk. Ya sudah masuk. Nah, untuk bisa ini kan antara yang tadi judul dengan rekaman. Kita beri efek juga tidak apa-apa. Kita masukkan transisinya. Kemudian nanti kita pilih ya yang mana yang sesuai. Misalnya saya akan pilih yang ini. Tinggal klik, geser, drag and drop di antara video yang open, yang ini, yang judul ya, yang judul tadi kegiatan pendahuluan dengan hasil rekaman. Ini kan masih di sebelah sini, bisa geser atau di antaranya. Nah, seperti ini ya. Setelah videonya masuk di sini, video hasil rekaman, hal yang penting juga Bapak Ibu untuk video pembelajaran itu, dalam rubrik itu ada disebutkan ada teks video. Artinya ada caption atau keterangan dari video tersebut. Misalkan aktivitas di video itu tentang apa gitu ya. Jadi kita harus menambahkan. Caranya adalah Bapak Ibu klik titles ya. Kalau ini tadi sebagai opening ya, jadi besar ininya tulisannya. Nah, kita cari yang titles. Ini akan lebih kecil tulisannya ya, titles, atau mungkin yang lower yang lebih kecil lagi di sini, atau ada yang lebih kecil dari subtitle. Saya biasanya menggunakannya lower. Misalkan ini cari misalkan yang satu tema ya, misalkan satu temanya ini misal ya, atau Bapak Ibu beda tema juga tidak apa-apa. Caranya itu klik, misalkan saya ingin pakai yang lower third 12 ini, klik, drag and drop di sini di video yang layer 2 karena teks ini akan ada di atasnya dari video rekaman Zoom ya, dari video rekaman Zoom. Nah, sekarang kita lihat, kita isi misalkan mengacu saja kepada ini Bapak Ibu ke rubrik. Misalkan di sini kan kegiatan pendahuluan. Tadi kan kita sudah memberikan judul ya. Tidak usah membuat kata-kata baru saja, tinggal copy paste dari sini. Misalkan mengondisikan kelas ya. Kemudian misalkan memotivasi siswa melakukan apresiasi dan selanjutnya. Jadi tinggal copy paste saja, jangan membuat yang baru lagi karena ini sudah sesuai dengan UKIN ya. Itu lebih mudahnya strateginya. Jadi kita coba misalkan ini mengondisikan kelas. Kita bisa tinggal copy ya. Kita coba. Nah, ini ya. Nanti ini kan kita lihat. Kita masukkan. Nah, kita sudah isi di sini. Misalkan ini adalah kegiatan ini untuk mengondisikan kelas ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari rubrik ya. Nanti kita akan munculnya seperti ini. Nah, nanti kita lihat play. Nah, kemudian ternyata di menit yang ini, yang di sini, di detik ini sudah ganti ya yang kedua. Misalkan yang kedua itu tadi mengondisikan kelas yang pertama, yang kedua misalkan kita ada kegiatan memotivasi siswa, tinggal copy, kemudian kita masukkan ke sini sebagai di keterangan dari video itu. Berarti sama caranya ya. Klik dari videonya, dari katanya, misalkan kita akan tulis drag and drop di menit yang ini ya, di detik yang 33:10 misalkan, karena kita sudah mulai untuk memotivasi ya. Kita bisa di yang layer kedua saja di sini karena ini setara ya. Nah, itu nanti caranya seperti itu sama. Nanti tinggal berarti nanti ini diaktifkan, kemudian dimasukkan memotivasi siswa. Kemudian nanti lihat lagi di detik berapa, misalkan yang selanjutnya, yang kegiatan selanjutnya yaitu misalkan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tinggal di copy paste saja Bapak Ibu. Caranya strateginya seperti ini. Copy paste, kemudian misalkan selanjutnya nanti di detik berapa ada menyampaikan pentingnya kompetensi. Nah, gitu aja ya. Jadi dari kata gurunya tidak. Ini dari rubriknya Bapak Ibu, kemudian menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Tinggal copy paste saja ya di keterangan video sehingga kita nanti lihat. Misalkan ini ya, kita beri identitas, ini masih belum. Nah, ini selanjutnya yang sangat penting dalam editing itu adalah memotong video kita atau cut, karena untuk di PPG itu
Kalau untuk PPL 15 menit, kalau UKIN itu 40 menit. Sementara aslinya kita 80 menit untuk pembelajaran. Jadi kita harus memilah bagian mana yang akan dipotong atau cut. Nah, kalau di Filmora, caranya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan nanti kita melihat, misalkan di sini di bagian, misalkan Bapak Ibu itu meminta peserta didik melakukan presensi di Google Form misalkan ya. Itu agak lama waktunya. Nah, kita bisa potong. Misalkan kita ingin menghilangkan ya dari menit 50 ini, 50 detik ini sampai 54 misalkan ya. Caranya adalah penggaris ini, ruler ini tinggal geser ya. Misalkan di sini kita akan memulai pemotongannya di sini ya. Di detik 50 tinggal klik ya, klik tanda gunting di sini atau di sini juga ada split ya. Tinggal klik ya, atau di sini klik. Nah, nanti terlihat ya Bapak Ibu sudah split, sudah terpisah. Ini ada garis ya. Nah, nanti tinggal digeser. Rulernya digeser, tinggal di drag, ya ininya digeser. Nah, misalkan akan sampai ini detik 58. Sudah selesai, kemudian klik lagi sekali lagi. Klik untuk menyalakan tanda guntingnya. Ini terlihat Bapak Ibu kan ya? Ada splitnya di sini, ada pemisahnya. Nah, kemudian untuk menghapusnya, diklik lagi, di-on-kan lagi yang bagian yang akan kita hapus. Kemudian klik ini, gambar delete atau gambar tong sampah ya, di sini delete, klik. Nah, jadi hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menghilangkan bagian ini. Nah, ini kan kosong. Nah, kita ini saja sambungkan yang ini, tinggal digeser saja. Nah, geser seperti ini. Itu cara untuk menghapus atau meng-cut atau menggunting. Selanjutnya adalah bagaimana kita menyisipkan untuk judul dari bagian dari video kita. Tadi kan kita sudah memberikan judul kegiatan pendahuluan ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masukkan judul kegiatan inti karena video rekaman kita itu memulai kegiatan inti. Nanti terakhir adalah kegiatan penutup. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kan ini rekaman kita itu nyambung ya Bapak Ibu ya, tidak ada yang kosong. Caranya adalah misalkan kita lihat nanti di menit berapa mulai untuk kegiatan pendahuluan. Misalkan di menit ini, menit 1 ya, tinggal geser penggarisnya ini, rollernya ini ke menit 1 ya, di sini klik misalkan. Nah, kemudian klik sekali Bapak Ibu untuk split, namanya adalah click to split, artinya klik untuk memberikan ruangan ya. Klik sekali. Nah, terlihat ya Bapak Ibu ya di sini. Nah, ini ada ruangan kosong kan ya. Nah, ada pembagi, ada split. Nah, kemudian kita insert, kita sisipkan. Misalkan yang tadi kan kita menggunakan tema yang sama, ya. Masuk ke titles, kemudian pilih, ya. Drag and drop lagi. Geser. Kemudian nanti masukkan ke sini. Ke bagian tadi yang kita sudah split. Kita drag and drop. Cara menyisipkannya, klik, pilih, ya, dari media, dari title. Kemudian kita drag and drop di bagian yang garis kosong itu terlihat ada splitnya. Bapak Ibu masukkan. Nah, sudah masukkan Bapak Ibu ya di sini ya openernya. Nanti kita tinggal tulis saja. Nah, kalau Bapak Ibu akan menambahkan transisi, tinggal tambahkan saja. Klik transisi, kemudian nanti pilih. Misalkan saya pilih ini, klik, ya, klik, kemudian drag and drop. Nanti masukkan lagi ke sini, ya. Kemudian nanti drag and drop. Kemudian nanti di sini kita akan beri judul bersama, karena tadi yang judul awal itu adalah kegiatan pendahuluan. Sekarang kita di judul yang kedua adalah kegiatan inti. Nanti satu lagi kegiatan penutup. Nah, di sini ya. Nah, ini misalkan transisinya kita drag and drop. Nah, di sini. Jadi akan memberikan efek itu lebih bagus ya. Kemudian kita lihat di sini seperti biasa. Nanti tinggal di ini saja diganti. Di sini tulisannya. Di sini pasti masih template, kemudian nanti ganti kegiatan inti. Kita cek kembali, kita review kembali apakah kelengkapannya sudah lengkap atau belum sebelum kita ekspor. Nah, ini contohnya misalkan di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini musiknya itu ternyata berhenti di sini, di dua ini ya. Kita akan menambahkan, padahal video kita masih panjang. Tidak apa-apa, kita tambahkan lagi. Klik audio, klik yang sama, drag and drop, geser ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa atur volumenya, samakan dengan sebelumnya. Ini terlihat dari garisnya ya. Kalau ini kan lebih bawah garisnya, ini lebih atas. Artinya ini masih yang normal.
Berarti caranya sama, double klik, klik, kemudian atur audionya ya, double klik, kemudian atur volumenya diturunkan sama dengan yang sebelumnya. Setelah kita mengecek kembali kelengkapannya, atau nanti di akhir Bapak Ibu akan menambahkan video dari penutup, nanti seperti biasa ya, tinggal ke titles, kemudian nanti pilih yang end credits ya, atau dengan yang sama dengan opener tadi ya, boleh tinggal mengganti kata-katanya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Klik export. Kemudian di sini ada name, ganti video kita, misalkan video PPL 1. Kemudian di sini save to, akan disimpannya di mana ya? Kalau mau diganti, dirubah mau di mana? Misalkan di C atau di D. Ini saya di D. Tinggal export. Nah, ini pilihannya ya, pilihannya jenisnya, tapi saya sarankan untuk MP4. Tinggal export, klik export. Nah, kalau ada gambar seperti ini, Bapak Ibu tunggu, karena di sini ada waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk merendernya atau untuk save-nya, untuk menyimpannya ya. Di sini kurang lebih 1 jam gitu ya. Atau di sini ini adalah progresnya ya, 0%. Nanti akan maju 1, 2, 3. Nanti kalau sudah 100%, nanti akan muncul di sini ada suara gitu, karena di sini sound reminder. Jadi nanti akan ada suara teng gitu kalau sudah selesai. Nanti kalau sudah, nanti dilihat di D, karena tadi saya save-nya di D ya. Nanti videonya sudah jadi. Demikian video tutorial untuk mengedit video pembelajaran PPG, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Bapak Ibu memerlukan file Filmora untuk diinstal di laptop Bapak Ibu, silakan boleh menghubungi saya ke email di bawah ini, kemudian sampaikan untuk Windows atau MacBook. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap senang, happy menjalani PPG. Banyak yang mendoakan Bapak Ibu semoga lulus PPG, menjadi guru profesional. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.